Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yelza Septia Rahayu dengan NPM C1C011908. Saya berasal dari kelas 5C, jurusan S1 Akuntansi Universitas Bengkulu. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari video saya sebelumnya. Itu sekarang saya akan menjelaskan mengenai bab 3 pada buku Dwi Martani Akuntansi Keuangan Lanjutan 1, yaitu materi konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Konsolidasi pada akuisisi nilai tercatat itu adalah imbalan yang diserahkan oleh pengakuisisi sama dengan nilai ekuitas yang dia ambil alih atau aset bersih yang dia ambil alih. Maka tidak akan muncul yang namanya diferensiasi atau selisih. Selanjutnya, akuisisi terbagi menjadi dua. Yang pertama itu akuisisi dengan kepemilikan penuh. Maksudnya di sini, pihak pengakuisisi membeli 100% sahamnya perusahaan lain. Konsekuensinya itu adalah 100% saham perusahaan lain itu milik kita dan tidak akan muncul yang namanya kepentingan non-pengendali. Yang kedua itu adalah akuisisi kepemilikan sebagian. Maksudnya perusahaan pengakuisisi membeli saham perusahaan, kemudian dia memperoleh pengendalian dengan syarat membeli lebih dari 50% saham. Misalnya itu, contohnya PT Nusantara mengakuisisi 80% saham PT Andalas. Maka PT Nusantara memperoleh pengendalian sebesar 80% terhadap PT Andalas tersebut, sedangkan 20% lagi itu merupakan kepentingan non-pengendali. Selanjutnya, waktu penyusunan laporan konsolidasi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu laporan keuangan konsolidasi saat setelah akuisisi. Maksudnya di sini, laporan keuangan itu biasanya hanya berisi penggabungan jumlah aset, ekuitas, dan liabilitas perusahaan pengakuisisi dan perusahaan yang diakuisisi. Yang kedua itu ada laporan keuangan konsolidasi setelah periode akuisisi. Pada laporan keuangan ini berisi penggabungan jumlah aset, ekuitas, dan liabilitas perusahaan pengakuisisi dan perusahaan yang diakuisisi, ditambah dengan transaksi-transaksi yang terjadi selama satu periode akuntansi. Maksudnya dari transaksi di sini itu adalah transaksi yang hanya dilakukan atau melibatkan perusahaan induk atau anak dengan pihak eksternal atau pihak dari luar perusahaan tersebut. Menurut PSAK 65, kepemilikan harus dibagi yang mana kepemilikan non-pengendali, yang mana bagian efektif kepemilikan induk. Contohnya itu dapat dilihat dari laporan posisi keuangan konsolidasi. Di sana terlihat bahwa pencatatannya itu terpisah. Jika teman-teman ingin melihat, dapat di-download contoh laporan keuangan konsolidasinya itu di Google. Di sana itu terlihat bahwa pencatatan antara kepemilikan non-pengendali dan kepemilikan induk itu terpisah. Biasanya ketika kita membahas mengenai konsolidasi pada akuisisi itu akan muncul beberapa pertanyaan. Yang pertama itu pertanyaannya itu biasanya ya, mengapa pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi, pada saat periode setelah akuisisi itu hanya yang disusun itu adalah laporan laba rugi komprehensif konsolidasi, laporan perubahan ekuitas konsolidasi, laporan posisi keuangan konsolidasi, arus kas konsolidasian, sedangkan sesaat setelah akuisisi hanya laporan posisi keuangan konsolidasian. Jawabannya itu simpel, sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Hal itu dikarenakan pada saat akuisisi itu belum ada transaksi yang terjadi, makanya yang dibuat itu hanya beberapa laporan keuangan saja. Dan yang kedua itu, pertanyaan yang biasanya muncul, mengapa ketika menyusun laporan keuangan konsolidasian harus laba rugi komprehensif konsolidasian, laporan posisi keuangan konsolidasi, laporan perubahan ekuitas, baru arus kas. Jawabannya itu karena laporan laba rugi itu menghasilkan net income atau net loss, yang merupakan penambah atau pengurang di retained earning.
di laporan posisi keuangan. Konektor antara laporan perubahan ekuitas dan laporan posisi keuangan itu adalah retained earning akhir. Dan biasanya juga akan muncul pertanyaan yaitu mengapa harus laporan posisi keuangan dulu baru arus kas? Jawabannya itu karena sumber penyusunan arus kas itu ada 3 kan. Yang pertama itu ada net income periode berjalan, laporan posisi keuangan komprehensif, dan tambahan informasi pendukung. Baru yang terakhir itu dibuat catatan atas laporan yang berisi penjelasan berisi kebijakan atau atas laporan keuangan dan penjelasan di setiap akun di laporan keuangan. Itulah catatan atas laporan keuangan. Suatu perusahaan itu akan menyusun laporan keuangan konsolidasi itu sejak ia memiliki pengendalian atau perusahaan tersebut setelah akuisisi. Maka ia akan membuat laporan keuangan konsolidasian. Selanjutnya di sini adalah jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi ini tidak akan diposting oleh induk ataupun anak perusahaan dan tidak akan mempengaruhi dari siklus akuntansi. Jurnal eliminasi ini dibuat dengan tujuan agar nilai atau akun yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian itu hanya mencerminkan atau menunjukkan nilai transaksi dari pihak afiliasi atau pihak eksternal. Sehingga itu menunjukkan pure transaksi-transaksi yang terjadi antara pihak anak dan atau induk dengan pihak eksternal. Dan selanjutnya di sini yang terakhir itu ada prosedur laporan keuangan konsolidasian menurut PSAK 65/2014. Yang pertama itu harus menggabungkan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas sejenis dari entitas induk dengan entitas anak. Yang kedua itu harus mengeliminasi jumlah tercatat dari investasi entitas induk pada setiap entitas anak dan bagian entitas induk pada ekuitas setiap entitas anak. Dan yang ketiga itu harus mengeliminasikan secara penuh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi bab 3 pada buku Dwi Martani, Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.